Saudaraku, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang penyayang dan mengetahui akan kebutuhan dan keperluan kami. Saat ini kami datang mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Berterima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Kami akan belajar firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan kita pada saat ini berjudul mengubah hati Anda, mengubah pikiran Anda. Ayat tema, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21 dan 22. Penjelasannya, nah, ada alasan mengapa Yesus menyuruh Petrus mengampuni sebanyak 490 kali. Otak manusia adalah organisme yang kompleks, dengan banyak koneksi sadar dan tidak sadar. Namun, pengampunan adalah katalisator yang menghilangkan koneksi-koneksi negatif. Berikut ini contohnya. Rebeka menikah dengan pria yang memiliki sisi gelap. Dia terjerat pornografi dan dalam perjalanannya ke kota-kota lain, dia pergi kepada pelacur, lalu kemudian dia meninggalkan Rebeka demi wanita lain. Rebeka merasa terhina dan marah, hanya melihat mantan suaminya yang datang menemui anak-anaknya saja sudah membuat adrenalin mengalir melalui sistemnya, menyebabkan kecepatan jantung dan pernafasan meningkat. Apa saja akan mengingatkan dia tentang mantan suaminya. Seperti mobil, bahkan orang tua mantan suaminya pun menimbulkan reaksi yang sama. Mengapa ini terjadi? Neuron yang mengingat mantan suaminya terus-menerus berhubungan dengan neuron noradrenalin. Jadi apapun itu yang mengingatkannya pada mantan suaminya, itu menyebabkan dia secara tidak sadar melepaskan noradrenalin. Selama masih ada keterkaitan ini, pengampunan tidak mungkin dilakukan. Nah, itulah sebabnya doa pertama Rebeka penuh dengan dendam. Tuhan, berikan kepada mantan suamiku apa yang pantas dia dapatkan. Kemudian dia menyadari bahwa roh tak kenal ampun ini membuatnya merasa lebih buruk. Dia tidak bisa memutuskan hubungan antara neuron yang mengingat mantan suami dan neuron noradrenalin. Seperti yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma. Kebenaran melalui perbuatan tidak berhasil sama sekali. Galatia 2 ayat 21. Dan dalam Yesaya 64 ayat 6 kita diingatkan bahwa segala kesalehan kita bagaikan kain kotor. Karena itu Rebeka mengubah doanya dan meminta Tuhan memberinya hati yang mengampuni. Segera dia menjalani transplantasi hati. Koneksi dari neuronnya yang mengingat mantan suaminya dialihkan ke neuron endorfin yang memberinya ketenangan pikiran. Perubahan dalam hatinya mengubah pikirannya. Dia tidak melupakan apa yang telah dilakukan suaminya padanya. Namun, dia atau perasaan pahitnya hilang. Dan dengan itu, proses pengampunan pun sempurna. C.S. Lewis menuliskan seperti ini. Menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat diampuni. Karena Allah telah mengampuni apa yang tidak dapat diampuni dalam diri Anda. Jika Tuhan kita yang pengasih bersedia mengampuni kesalahan kita untuk membawa kesembuhan, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuat demikian terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita? Ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk kita boleh hidupkan juga dalam kehidupan kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk memiliki hati yang mengampuni. Mengubah pikiran kami untuk meninggalkan rasa marah kami, dendam kami. Dan kami mau mengampuni. Karena itu yang menyembuhkan dan menguatkan kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang saat ini sudah beribadah bersama-sama. Hari ini menjadi hari berkat bagi kami. Kami dapat lewati dengan baik. Berkat melimpah menjadi bagian kami. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.